Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jemaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini. Sebagai wujud syukur kita marilah senantiasa untuk berusaha selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan yang kita miliki, dengan cara melaksanakan perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita semua, dan tentunya menjauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan juga kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu misi utama diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Karena itu kita sering mendapati dalam hadis beliau memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kita. Di antara kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar." Wasuffidatis sayatin. Bila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang senantiasa selalu kita rindukan, dinanti kedatangannya. Anak kecil maupun orang tua semua sama, ingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan. Andaikan kita boleh berharap, maka kita akan berharap sebagaimana harapan para sahabat Rasulullah, berharap agar semua bulan dalam satu tahun menjadi seperti bulan Ramadan. Dan kerinduan kita ini pada bulan Ramadan akan semakin membuncah saat kita ingat sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, ada 3 kabar gembira yang disampaikan kepada kita. Apa itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang di atas tadi? Yang pertama adalah pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu tak satu pun dari kita tahu akan keadaan surga karena kita belum memasukinya. Namun Allah Ta'ala melalui ayat-ayatnya memberitahukan kepada kita atas kenikmatan surga yang begitu luar biasa, tiada taranya. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengabarkan kepada kita mengenai kenikmatan surga. Allah berfirman, "A'dattu li'ibadi as-salihina ma la a'yun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang salih, yaitu kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah pula terbersit dalam kalbu manusia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, peluang kita untuk meraih kenikmatan surga yang tiada tara itu terbuka sangat lebar di bulan Ramadan ini.
ini menjadi sebab pintu-pintu surga dibuka. Artinya di bulan ini banyak sekali amalan-amalan dan ketaatan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Ibadah-ibadah yang disunahkan di bulan Ramadan ini seperti puas, seperti sholat tarawih, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sehingga seolah-olah pintu surga terbuka lebar bagi kita semua. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kesempatan Allah berikan kepada kita, dipertemukan kita kembali di bulan ini, di bulan yang mulia, di bulan yang luar biasa, di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surganya kepada kita semua, maka kesempatan yang diberikan kepada kita, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita laksanakan ibadah tersebut bukan karena terpaksa, tetapi karena dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ikhlas kita melaksanakan apa-apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan pintu surga dibuka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang neraka, sebagai orang yang beriman, tentu mulut kita akan merinding dan ketakutan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan suatu ketika para sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mendengarkan suara yang sangat keras seperti batu jatuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Kemudian dijawab oleh para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, itu adalah suara batu yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka sejak 70 tahun yang silam, dan baru sekarang batu itu sampai ke dasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Percakapan para sahabat dan Rasulullah menggambarkan tentang begitu ngerinya. Walaupun dicontohkan dengan bunyi batu yang sedemikian, itu juga sudah membuat kengerian yang luar biasa. Bagaimana kalau kita ditampakkan neraka kepada kita? Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutup, sehingga sedikit peluang kita untuk melakukan kemaksiatan seharusnya. Sehingga karena sedikit peluang kita untuk melakukan kemaksiatan, tentunya kita akan terus menambah dan menambah terus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tambah pahala kita, kebaikan kita, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah setan diikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita tahu dan tidak dipungkiri bahwa setan selalu mengganggu, menggoda kita 24 jam non-stop. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, dan semua tempat untuk menyesatkan kita manusia. Dalam setiap aktivitas ibadah kita, setan berusaha untuk memalingkan kita dari taat dan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, ketika Allah mengikat setan, walaupun
Ada ulama yang berpendapat bahwa yang diikat tidak semua syaitan, namun paling tidak hal itu sedikit membuat kita leluasa melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Karena makhluk yang selama ini mengajak kita berpaling dari perintah Allah tidak akan lagi mengganggu kita, kecuali syaitan-syaitan yang berbentuk manusia. Maka kondisi yang sungguh ideal yang mengumpulkan pundi-pundi amal soleh di bulan Ramadan, bagaimana tidak, sedangkan pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, dan syaitan diikat oleh Allah. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan. Seharusnya tidak alasan bagi kita untuk malas mengisi Ramadan dengan amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan itulah 3 kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah selama di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa illal amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun rahufur rahim.